Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saja berada, juga Bapak Ibu kepala sekolah serta pengawas. Jumpa lagi kita melalui channel Daliana Berbagi ini. Nah, kali ini saya kembali akan melanjutkan jawaban berbagai pertanyaan dari peserta webinar yang diselenggarakan oleh Kelor Cesok IGI Sulawesi Tengah edisi ke-52 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 yang lalu. Nah, di bagian keempat ini saya akan menjawab pertanyaan yang kiranya ini sangat menjadi bahan pertanyaan juga bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah pengawas yang lain tentang bagaimana tips dan triknya agar bisa naik pangkat 2 tahun sekali sampai ke golongan 4D, bahkan kalau perlu sampai 4E. Nah, selama ini kita sering mendengar, wah sekarang ini susah untuk naik pangkat 2 tahun sekali. 4 tahun, 5 tahun saja susah. Bahkan ada yang bertahun-tahun tidak naik pangkat. Kenapa? Tidak ngusul. Nah, kalau tidak ngusul sampai elek ya tidak akan naik pangkat. Nah, apakah mungkin bisa naik pangkat 2 tahun sekali? Kalau mungkin gimana caranya? Bahkan sampai 4D, 4E. Nah, insya Allah melalui jawaban pertanyaan bagian keempat ini nanti kita akan jawab tuntas-tas tentang pertanyaan itu. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penanya dan juga bagi Bapak Ibu yang tidak bertanya. Tidak bertanya itu ada banyak kemungkinan, mungkin karena malu. Padahal meskipun ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, tapi juga ada pepatah mengatakan banyak tanya malu-maluin. Nah ya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya share screen langsung saja. Ini materi yang sudah saya siapkan di bagian keempat, menjawab berbagai pertanyaan dari peserta webinar Kelor Cesok IGI Sulteng edisi 52. Ini bagian keempat. Pertanyaannya yang terpenting adalah terkait bagaimana tips dan triknya agar bisa naik pangkat 2 tahun sekali. Bahkan sampai bisa naik ke 4 golongan 4D dan 4E. Nah, ini penting biar Bapak Ibu semangat. Meskipun masih ada pertanyaan yang lain. Ini pertanyaan adalah apa tips dan triknya agar kami guru atau kepala sekolah dapat yang pertama naik pangkat atau naik golongan 2 tahun sekali. Mungkinkah itu? Pertanyaan kedua, bagaimana tips dan triknya naik pangkat sampai golongan 4D bahkan 4E. Dan yang ketiga, bagaimana caranya memotivasi teman-teman sejawat agar mau membuat karya ilmiah atau publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat. Karena selama ini kata si penanya, sudah saya dorong dengan mencontohkan langsung diri saya sendiri yang sudah naik pangkat. Namun ternyata belum mampu menggugah motivasi teman-teman sejawat untuk naik pangkat juga. Malah mereka ada yang berkata, kalau rezeki kan tak akan kemana. Itu Bapak Ibu, jangan-jangan banyak ini yang tidak termotivasi dengan teman-temannya yang naik pangkat. Apalagi yang sudah ada di zona nyaman, sudahlah, sudah 4A aja nanti pensiun juga naik 1 pangkat jadi 4B. Nah, mudah-mudahan jawaban ini nanti bisa memotivasi, menggugah Bapak Ibu untuk termotivasi segera nyusun dupak, membuat karya tulis ilmiah, sehingga bisa naik pangkat, syukur-syukur bisa 2 tahun sekali.
Alhamdulillah saya sempat sekali 2 tahun, bahkan sebenarnya saya bisa saja 2 tahun naik pangkat, tapi karena aturan yang menghendaki saya harus dari Widyaswara ke Widya Prada harus belum diakui sepenuhnya, ya apa boleh buat ya. Tapi paling tidak bisa memotivasi Bapak Ibu, saya sudah mengalami naik pangkat 2 tahun sekali. Nah, ini tips dan triknya. Nah, nih jawaban pertanyaan pertama dan kedua sekaligus saya jawab. Nah, jadi seseorang yang menduduki jabatan fungsional tertentu disingkat JFT, termasuk guru, pengawas, kepala sekolah, bahkan juga termasuk jabatan fungsional yang lain yang masuk golongan jabatan fungsional tertentu, itu sangat mungkin naik pangkat 2 tahun sekali. Sampai pangkat golongan berapapun. Tentu paling tinggi 4E, tidak ada 4F. Sepanjang jumlah angka kredit minimal dan persyaratan lainnya terpenuhi. Apa saja itu? Ini perlu diketahui. Oleh karena itu perlu saya sampaikan dulu sebelum saya jawab langsung ini, akan saya jelaskan terkait dengan kenaikan pangkat jabatan fungsional guru khususnya. Nah, ini Bapak Ibu, kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu atau JFT. Jadi kenapa saya katakan mungkin? Karena memang di dalam aturan disebutkan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu disingkat JFT dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila nih pertama sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Berarti kan mungkin. Nah, kemudian telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Kemudian penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Minimal bernilai baik lah. Kalau sangat baik tentu lebih bagus lagi. Lebih mungkin lagi. Nah, perlu tahu masa kenaikan pangkat itu kapan. Itu ada 2, yaitu periode 1 April dan periode 1 Oktober. Kecuali kenaikan pangkat anumerta. Kalau meninggal naik pangkat tidak nunggu 1 April, 1 Oktober, kapan saja dia meninggal anumerta ya langsung dinaikkan pangkatnya. Atau karena pengabdian, karena pensiun. Tentu ada syaratnya berapa tahun dia menduduki pangkat terakhir dan berapa tahun masa kerja. Silahkan dilihat di sana atau silahkan dilihat video saya tentang kenaikan pangkat jabatan, kenaikan pangkat PNS atau pegawai negeri sipil, baik yang struktural maupun terkhusus lagi tentang fungsional. Silahkan cari aja di YouTube saya, Dalyana Berbagi, ada di sana. Ya Bu Endah ya. Nah, Bu Endah nanti bilang jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya Pak Ludi ya. Nah ini. Nah, kemudian batas usul permintaan persetujuan teknis kenaikan pangkat. Nah, ini nanti perlu diketahui supaya tahu tepat. Kalau pengen 2 tahun naik pangkat ya harus tahu ini kapan periode ngusul, kapan periode kenaikan pangkat, kapan periode pengajuan dupak, itu harus tahu supaya tidak terlambat. Kenaikan pangkat periode 1 April paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara atau kantor regional Badan Kepegawaian Negara itu paling lambat akhir Februari. Untuk kenaikan Oktober paling lambat akhir Agustus. Ini harus diketahui supaya bisa tadi naik pangkat 2 tahun sekali lah. Kalau lambat muncul di sini ya tamat, nggak bisa 2 tahun sekali ya. Nah, juga masa pengajuan dupak ini harus tahu. Lambat-lambatnya bulan Juli untuk guru yang akan naik pangkat periode Oktober tadi kan. Juli ngusul dupak, harapannya nanti Agustus dupaknya sudah turun, kemudian jika dinyatakan memenuhi syarat untuk naik pangkat, diusul paling lambat Agustus sudah bisa usul kenaikan pangkat. Sehingga Oktober langsung naik pangkat. Nah, untuk yang periode April selambat-lambatnya bulan Januari untuk guru yang akan naik pangkat jabatan periode 1 April. Kemudian pengajuan dupak yang diterima oleh pejabat yang berwenang
setelah bulan Juli dan Januari dinilai pada persidangan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengajuan usulnya setelah bulan ini Juli dan Januari, maka akan dinilai pada persidangan berikutnya. Masa penilaian berikutnya dihitung mulai tanggal 1 setelah semester terakhir kinerja guru dinilai. Yang kelima, pengusulan usulan penetapan angka kredit wajib dilakukan setiap tahun, dupak tahunan. Dan apabila tidak mengusulkan sesuai ketentuan, maka hasil kinerja hanya dinilai 3 tahun terakhir. Jelas Bapak Ibu ya. Ini jadi Bapak Ibu yang bertahun-tahun tidak ngusul dupak itu ya aturannya hanya diakui 3 tahun terakhir. Nah kalau ada tim penilai yang merasa kasihan diakui bertahun-tahun ya syukur. Tapi kalau hanya diakui 3 tahun terakhir ya jangan marah karena memang aturannya begitu. Nah dupak diusulkan setelah berakhirnya penilaian kinerja guru. Ini harus tahu supaya kalau tahu tentang itu bisa tepat ngusul dupak, tepat ngusul naik pangkat, bisa naik 2 tahun sekali. Ya. Nah, penyiapan dupak ini penting ya. Dan bukti fisiknya untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun, itu pak tahunan. Jadi tidak usah nunggu, wah dihitung-hitung jumlah angka kredit belum cukup, tidak ngusul ya jangan, tiap tahun usul saja. Ini makanya ini yang ketiga, tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat jabatan setingkat lebih tinggi. Bisa jadi nanti menunggu-nunggu dihitung-hitung sudah pas naik pangkat ternyata ada yang tidak diakui ya enggak jadi naik pangkat. Tapi kalau tiap tahun ngusul, oh saya kurang di sini, nah, harus saya penuhi ini. Silahkan dilebihi untuk cadangan siapa tuh ada yang tidak diakui. Gitu. Yang keempat, bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian setelah kenaikan jabatan yang terakhir. Jadi yang dinilai tidak bisa kalau sudah lewat penilaian angka kredit. Wah kemarin ada sertifikat yang ketinggalan diusulkan tahun berikutnya, tidak bisa, itu sudah kadaluarsa. Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah, kecuali Bapak Ibu ijazah Bapak Ibu S1, S2, S3 itu kalau belum diusulkan sekarang pada lulus kemarin masih bisa diusulkan periode selanjutnya. Jadi ijazah itu tidak ada kadaluarsa. Yang penting ijazah diperoleh setelah Bapak Ibu menduduki jabatan sebagai PNS. Kalau diperoleh sebelum daftar CPNS ya enggak bisa. Kemudian yang kelima, bukti fisik pendidikan sekolah atau ijazah dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya. Ya jelas ya. Kalau sudah dinilai, dinilaikan lagi nanti ijazah S1 bisa dinilai berulang-ulang, naik pangkat terus nanti ya. Jelas ya. Ini persyaratan kenaikan pangkat fungsional guru, Bapak Ibu harus tahu, ini harus dilampirkan fotokopi sah SK tingkat pangkat terakhir, penyesuaian jabatan, SK jabatan terakhir, fotokopi sah pak lama, asli pak penyesuaian, asli pak baru, pak tiap tahun ditetapkan jadi pak tahunan ya. Kemudian fotokopi sah penilaian prestasi kerja PNS selama 2 tahun terakhir, melampirkan SK pembagian tugas 1 tahun terakhir, melampirkan klarifikasi PAK untuk golongan 4B ke atas. Jadi kalau 4B ke atas itu penilaiannya adalah dinilai oleh tim penilai pusat. Tapi kriterianya sama. Insya Allah tim penilai daerah, tim penilai pusat, kalau tim penilai daerah itu kerja dengan beneran akan sama dengan cara kerja tim penilai pusat karena pedomannya sama.
Terkecuali kalau ada tim penilai daerah yang kerjanya tidak sama ya capek deh. Mudah-mudahan tidak ada tim penilai yang kerjanya adil ya. Kemudian melampirkan uji kompetensi untuk guru utama, melampirkan sertifikat pendidik, surat keterangan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan. Nah, ini untuk persyaratan kenaikan pangkat fungsional calon guru yang sudah memiliki PAK. Ini silakan tidak saya bacakan ya. Ini ya. Silakan difoto saja. Ini harus Bapak Ibu ketahui. Terus yang belum memiliki PAK, bagaimana yang sudah memiliki PAK, kalau belum memiliki PAK ya tidak bisa naik pangkat ya. Nah ini Bapak Ibu juga harus tahu proses perolehan angka kredit yang dituangkan ke dalam DUPAK di sekolah atau madrasah. Jadi prosedurnya itu, prosesnya itu kepala sekolah atau madrasah mencantumkan perkiraan angka kredit guru pada format DUPAK sesuai dengan bukti fisik. Nah, ini biasanya ya tidak kepala sekolah cukup menandatangani, tapi Bapak Ibu guru menyusun sendiri. Ya. Kemudian diajukan, syukur-syukur ada tim penilai di sekolah ya, bisa memeriksa duluan, baru ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian bukti fisik berupa jenjang pendidikan yang baru ditempuh dalam masa penilaian, hasil penilaian pembelajaran kinerja guru, atau penilaian PKB dan penilaian unsur penunjang. Itu yang di Bapak Ibu ajukan di sini. Kemudian pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan. Kepala sekolah madrasah meneliti ulang. Bapak Ibu kan ngajukan ini. Baru kepala memeriksa ulang atas kebenaran isinya, kemudian menandatangani formulir serta dilengkapi bukti-bukti fisiknya. DUPAK dan bukti fisiknya itu disusun dengan urutan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu DUPAK atau format sesuai lampiran 1 peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5 PB /2010 dan nomor 14 tahun 2010. Kemudian berikutnya surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran pembimbingan atau tugas tertentu. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu lampiran 3. Kemudian surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru sesuai format lampiran 4. Baru surat pernyataan melaksanakan tugas itu disatukan atau dijadikan satu dengan bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang masing-masing. Ini tolong perhatikan ketika nyusun pengajuan DUPAK. Nah, di sini ada tipsnya. Nah, ini. Susunlah DUPAK semenarik dan serapi mungkin. Tentu sesuai ketentuan. Nah, misalnya sampulnya harus warna apa, ya susunannya harus begini. Nah, sedemikian rupa sehingga satu, yang pertama menarik dilihat tim penilai. Karena apa? Kalau dilihat juga tim penilai tertarik, punya siapa itu ya? Susunnya kok kelihatan rapi, akan diambil duluan. Kemudian diberi sampul yang menarik dengan warna sesuai ketentuan. Misalnya jenjang SD harus merah, misalnya SMP harus hijau atau biru, itu silakan. Nah, kemudian disusun rapi, dijilid atau dibantek. Kemudian juga diupayakan tim penilai itu mudah memeriksa. Bagaimana caranya? Diberi daftar isi, setiap bagian diberi judul, dan diberi pembatas atau warna kertas yang berbeda. Jadi jangan kertas ya usulannya itu putih, pembatasnya juga putih, tidak ada pembatasnya kan susah. Insya Allah kalau Bapak Ibu DUPAK, pengajuan DUPAK itu disusun rapi, menarik, nanti tim penilai pun melihat memeriksa itu perasaannya senang. Sehingga insya Allah nilainya juga menyenangkan. Tapi kalau sudah
usulan dupak Bapak Ibu sudah lauk urutannya ndak jelas, ndak sampulnya juga ndak jelas, ndak ada pembatas, ndak ada daftar isi. Barangkali ambil ndak menarik taruh. Ini ambil yang menarik dulu. Makanya kalau sampai ada kan ada kejadian itu guru ngusul dupak, temannya sudah dapat pemberitahuan hasil penilaian angka kreditnya, Bapak itu belum dapat. Kenapa ditanyakan usulannya hilang? Saya yakin usulan Bapak itu tidak rapi. Nah, sehingga bisa jadi tim penilai ini nanti dulu, lupa salah naruh, dikira sudah diperiksa ternyata belum. Nah, sehingga ketika selesai pemeriksaan punya Bapak Ibu belum diperiksa, sudah masuk diperiksa, masuk lagi sudah di gudang, hilang sudah. Nah, nasib. Makanya ini tip dan triknya ya ini tadi, susun serapi mungkin, semenarik mungkin, beri sampul sesuai ketentuan, beri daftar isi, beri pembatas, dijilid atau dibantek. Kemudian tiap bagian itu diberi warna sampul yang berbeda, apakah biru atau kuning atau merah, supaya enak melihat itu. Kemudian diberi pembatas itu menggunakan kertas atau menggunakan pembatas yang lain, ya, sehingga jelas terus ini bagian ini tentang bukti fisik apa, ini tentang surat pernyataan apa, sehingga ketika tim penilai membuka itu enak. Insya Allah nanti lebih cepat diperiksa itu kalau rapi. Kalau tidak rapi saya yakin lempar sana lempar sini bisa jadi hilang. Hilang itu bukan hilang, tapi tim penilai mestinya ini yang sudah diperiksa taruh sebelah kiri, yang belum kanan. Karena ini begitu dilihat diperiksa kok, waduh sudah halamannya tidak karuan-karuan. Nah, taruh aja dulu lah nanti terakhir-terakhir. Lupa naruh sebelah kiri, dikira sudah diperiksa, ternyata belum. Begitu sudah selesai pemeriksaan, ini yang sudah diperiksa taruh di gudang, nah, punya Bapak Ibu masuk di gudang sana padahal belum diperiksa. Nah, ketika usut punya usut sampai hilang, padahal bukan hilang tapi masuk di kelompok sudah diperiksa padahal belum. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini lagi ada persyaratan kenaikan pangkat fungsional umum calon guru yang belum memiliki PAK atau belum penyesuaian ijazah. Ini persyaratannya. Bahkan saya tidak usah bacakan ini, ya. Hampir sama. Ya. Ya, ini juga harus tahu, Bapak Ibu, angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat itu berapa. Baik dari unsur penilaian kerja guru, pembelajaran atau pembimbingan ini, dan PKB-nya. Nah, ini AKK itu angka kredit kumulatif yang diperlukan minimal untuk naik pangkat. Misalnya Bapak Ibu, saya mau naik pangkat dari 3 ke 3B, perlu nilai 50. Dari unsur PKB-nya, pengembangan dirinya itu 3, publikasi ilmiah karya inovatif belum perlu. Nah, penunjangnya maksimum ini 5-10% ya. Ini harus tahu kalau Bapak Ibu mau naik 4C ke 4D, 4C itu 700, ke 4D 850. Berarti perlu nilai 150. Lah PKB-nya publik pengembangan diri minimal 5, publikasi ilmiah atau karya inovatif minimal 14. Kalau pengembangan diri publikasi ilmiah itu boleh lebih, kecuali karya inovatif itu maksimum 7. Tapi publikasi ilmiah boleh lebih dari 7. Lebih boleh di sini. Yang tidak boleh lebih itu penunjang. Dan karya inovatif tidak boleh melebihi 50%. Itu aturannya begitu ya. Kalau keempat nih dari 850 1050 berarti perlu nilai 200. PKB-nya pengembangan diri perlu 5, publikasi ilmiah karya inovatif perlu 20. Penunjangnya maksimum 20. Tanpa penunjang boleh. Tapi kalau ada penunjangnya, kan bisa mempercepat Bapak Ibu naik pangkat. Di samping jumlah ini juga harus tahu jenisnya. Yang sudah sering saya sampaikan.
Nih publikasi publikasi ilmiah karya inovatif itu ini jenisnya dari 3A ke 3B belum perlu, 3B ke 3C ini perlu 4, bebas, 3C ke 3D juga bebas, boleh buku pedoman guru, boleh karya terjemahan, ya. Artinya belum wajib penelitian. Nah, 3D ke 4A meminimal terdapat 1 laporan hasil penelitian. Apa harus PTK PTS? Tidak harus, penelitian yang lain pun boleh. Tapi umumnya PTK PTS. Nah, dari 4A ke 4B nah, itu sudah wajib minimal ada 1 laporan hasil penelitian dan 1 jurnal ber-ISSN. Tidak cukup hanya 1 laporan hasil penelitian, harus ada 1 jurnal. Apakah tingkat kabupaten kota, provinsi, atau nasional. 4B ke 4C juga begitu, minimal ada 1 laporan hasil penelitian dan 1 jurnal ber-ISSN. Nah, kalau 4C ke 4D, di samping minimal 1 laporan hasil penelitian, 1 jurnal, juga 1 buku ber-ISBN. Ingat, 1 buku. Bukan 1 buku, tapi kumpulan puisi. Kalau 1 buku kumpulan puisi itu tidak termasuk publikasi ilmiah, tapi termasuk karya inovatif. Buku itu bisa buku pelajaran atau buku mata pelajaran, bisa juga buku di bidang pendidikan. Tentu yang relevan dengan tupoksi Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau naik ke 4C ke 4D, kalau dari 4D ke 4E ini perlu 20. Sama. 1 laporan hasil penelitian wajib, 1 jurnal, dan 1 buku ber-ISBN. Nah, 1 buku yang dinilai di sini harus nulis lagi untuk naik ke sini. Tidak bisa yang ini dinilaikan lagi. Tuh. Namanya minimal itu lebih boleh. Nah, khusus naik dari 4C ke 4D tidak cukup hanya ini, ada satu lagi, wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Ya, Ibu, ketentuannya ya, khususnya dari 3D ke 4A dan seterusnya. Kemudian lagi khusus golongan 4C ke 4D, ini harus dipenuhi. Nih, untuk publikasi ilmiah yang berbentuk diktat, karya terjemahan, tulisan ilmiah populer paling banyak 3. Buku pedoman guru paling banyak 1 buah. Untuk penulisan laporan penelitian 2 laporan per tahun. Tidak boleh 1 tahun kok buat PTK sampai 3 kali ya. Tidak wajar. Apa terus diakui 2? Tidak. 3-3-nya tidak diakui kalau Bapak melakukan itu. Karya inovatif maksimum 50% dari angka kredit yang diperlukan. Nah, bagi guru madya golongan 4C naik ke 4D, di samping diperlukan angka kredit tadi juga harus melaksanakan presentasi ilmiah. Tuh. Nah, ini tip atau trik kunci sukses menyelesaikan proses kenaikan pangkat. Apa saja itu? Nih, update data secara kontinu melalui SPAK. Jadi lihat dulu melalui aplikasi SPAK ini, data selalu diupdate supaya tahu perkembangan. Kemudian proses pengusulan tepat waktu. Wah, ini Dupak harus usul setiap tahun, 1 tahun sekali, tepat waktu. Berkas usul terlampir sesuai persyaratan yang ditentukan. Nah, supaya ini bisa sesuai gimana harus diketahui apa saja yang dilampirkan. Insya Allah dengan begitu sukses proses kenaikan pangkat. Nah, ini tips singkatnya. Nah, kalau tip yang lebih lengkap sesuai dengan pertanyaan tadi supaya Bapak Ibu bisa naik pangkat 2 tahun sekali. Nah, ini tipnya. Nah, bahkan bisa sampai ke golongan 4D, meskipun 4D 4E tadi khusus. Ini. Jadi pertama cari tahu jumlah angka kredit, persyaratan, prosedur, periode waktu, dan lain-lain terkait dengan pengusulan Dupak dan kenaikan pangkat golongan. Nah, tadi sudah saya beritahu semua.
Makanya perlu saya sampaikan dulu supaya Bapak Ibu tahu dulu. Kalau yang tadi tidak tahu ya susah untuk bisa naik 2 tahun, naik pangkat 2 tahun sekali. Jadi tip yang pertama cari tahu jumlah angka kredit mau naik pangkat itu berapa diperlukan. Kemudian kapan, persyaratannya apa saja, kapan periode waktu pengusulan, baik usul upah, usul kenaikan pangkat, dan penetapan periode kenaikan pangkat itu kapan. Nah, itu. Yang kedua, usulkan dupak dengan memenuhi segala persyaratan, prosedur, dan periode, dan lain-lain untuk pengajuan dupak setahun sekali. Tidak perlu nunggu memenuhi syarat naik pangkat gulungan baru ngusul. Jadi tiap tahun harus ngusul. Supaya tahu, oh saya kurangnya di sini. Berarti harus segera saya penuhi fokus ke ini. Supaya nanti bisa naik pangkat. Jadi kalau tahun ini saya naik pangkat. Setahun kemudian ngusul dupak. Oh kurang berapa ya? Oh saya kurang di publikasi ilmiah. Jadi fokus nanti membuat publikasi ilmiah. Kalau syaratnya harus membuat penelitian, lakukan penelitian begitu. Kemudian upayakan hasil penilaian kinerja guru itu minimal baik supaya nilainya itu lumayan lah, syukur-syukur sangat baik, lebih cepat lagi. Nah, dan perbanyak melakukan kegiatan PKB, pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Sehingga ketika Bapak Ibu itu naik pangkat atau gulungan, jumlah angka kreditnya itu bisa lebih, tidak pas-pasan. Karena dengan naik pangkat atau gulungan angka kreditnya melebihi angka yang diperlukan, otomatis Bapak Ibu tahun depan itu naik pangkat periode berikutnya itu tidak harus mengumpulkan angka kredit, misalnya diperlukan 50, tidak harus nyari 50. Misalnya sudah nabung 30, berarti kan tinggal nyari 20. Itu. Lu apa bisa ditabung, Pak? Bisa ditabung. Terkecuali PKB itu tidak bisa ditabung, artinya tidak bisa misalnya Bapak Ibu tahun ini naik pangkat itu diperlukan PTK hanya 1, Bapak Ibu membuat 2 diakui semua. Apa yang 1 bisa untuk naik berikutnya tidak bisa, Bapak Ibu harus melakukan lagi. Tapi paling tidak dari unsur PKB tadi masuk jumlah. Jadi kalau jumlahnya sudah banyak naik pangkat tidak pas-pasan, mau naik pangkat itu tinggal memenuhi apa yang kurang. Tidak mulai 0, tidak harus nyari 50, tinggal nyari berapa untuk mencapai 50 itu angka kreditnya. Untuk PKB harus mulai misalnya diperlukan 12 ya, harus nyari 12, diperlukan 6 ya harus nyari 6 lagi. Loh yang tadi itu masuk ke jumlah. Itu maksudnya tidak bisa ditabung itu begitu ya. Tapi bisa masuk jumlah nilai angka kredit kumulatif. Jelas ya Bapak Ibu? Nah yang keempat, dalam melaksanakan kegiatan PKB, baik itu pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif, gunakan pedoman buku 4 dan buku 5. Nggak usah pakai buku pedoman yang lain-lain. Karena kegiatan PKB guru itu pedomannya buku 4, buku 5, baik yang membuat maupun yang menilai. Tim penilai itu juga pedomannya buku 4, buku 5. Makanya buku 4, buku 5 itu buku sakti. Khususnya bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Yang kelima, setiap mendapatkan hasil penilaian angka kredit atau HAPAK, atau PAK tahunan atau apelan sebutannya, itu tolong perhatikan angka kredit mana yang belum terpenuhi untuk naik pangkat atau gulungan. Nah kalau sudah tahu, oh saya kurang di sini, maka diupayakan untuk memenuhi pada saat pengajuan dupak periode berikutnya. Nah, kalau tidak tahu itu ya gimana mau bisa naik pangkat 2 tahun sekali. Ya. Tuh, Bapak Ibu ya harus tahu. Makanya tiap tahun ngusul, oh saya kurang di sini. Ya, berarti wah ini saya kurang banyak, berarti tahun depan perbanyak di situ. Juga banyak-banyak melakukan kegiatan PKB, enggak apa-apa. Nah, ini. Kemudian
Ini penting juga ini ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu melakukan kegiatan PKB misalnya, saya kan belum wajib melakukan PTK. Bagaimana kalau melakukan PTK diakui Bapak Ibu bisa melakukan itu. Nah, 1 tahun 2, 1 tahun 2. Berarti kalau 2 tahun kan Bapak Ibu bisa 4. Nilainya sudah berapa itu? 16. Ya. Padahal belum wajib tidak apa-apa. Belum wajib itu melakukan boleh dinilai. Nah, kemudian ini yang keenam, jika ada usulan dupak yang ditolak, perhatikan alasan penolakannya. Misalnya buat PTK, oh kok ditolak? Lihat apa alasannya. Kalau sudah tahu alasannya, kemudian ajukan pada periode penilaian berikutnya sesuai dengan saran penolakan. Artinya kalau disuruh membuat publikasi ilmiah baru ya buat baru. Tapi kalau cuma suruh melengkapi ya lengkapi. Tuh. Nah, jadi jangan kapok, jangan terus nggak mau ngusul lah. Kalau seperti itu ya tamat. Jangankan 2 tahun sekali, mungkin seumur-umur nggak naik pangkat, nggak ngusul lagi. Jadi kalau ditolak itu ya kayak kalau Bapak Ibu, terutama ini bapak-bapak ini, ketika mau mendapatkan calon pendamping itu loh, kalau ditolak tapi mentah-mentah ya. Kalau sudah ditolak mentah-mentah ya jangan nekat ya kan. Tapi kalau ditolak cuma dengan syarat tertentu, sementara saya mau tapi saya tidak maunya sekarang, nantilah. Atau mungkin saya mau asalkan kamu bisa begini-begini, ya itu penuhi. Tapi kalau sudah ditolak mentah-mentah seperti diragukan keasliannya, harus membuat yang baru ya harus buat baru. Nah, tapi kan tahu kenapa kok disuruh membuat baru tadi. Jadi lihat penolakannya. Kalau suruh melengkapi ya lengkapi, tapi kalau suruh membuat baru ya membuat baru, menghindari apa yang menyebabkan itu ditolak itu dihindari untuk usulan berikutnya. Jangan terus nggak mau ngusul lagi ya. Kalau sudah nggak mau ngusul lagi ya tamat. Jangan berharap apa kalau rezeki tak akan kemana ya. Kalau nggak ngusul ya sampai elek nggak akan naik pangkat Bapak Ibu. Jangan berharap pada nilai kasihan. Nanti kan peraturan berubah. Salah ya. Nah, ini lagi khusus. Nah, ini. Khusus yang mau naik pangkat dari golongan 4C ke 4D ya. Ini dari guru madya golongan 4C ke guru utama golongan 4D, di samping harus memenuhi jumlah nilai angka kredit kumulatif, angka kredit PKB dan jenis PKB ini ya. Ini AKK-nya dari 700 ke 850 itu AKK-nya itu 150. Pengembangan dirinya 5. Publikasi ilmiah karya inovatifnya itu perlu 14. Dan minimal ada 1 laporan hasil penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, dan 1 buku ber-ISBN. Jadi kalau mau naik dari 4C ke 4D, ya ini harus dipenuhi nih. Nah, kalau belum memiliki buku ber-ISBN, ya jangan harap. Jadi harus berusaha membuat buku ber-ISBN. Buku dalam bidang pendidikan atau buku pelajaran, silakan. Sesuai dengan yang diampu. Di samping itu juga harus sudah mempersiapkan diri mulai melaksanakan penulisan untuk presentasi ilmiah bagi guru golongan 4C ke 4D. Nah, dengan ini ketentuannya. Nih, guru yang bersangkutan yang telah memiliki 5 angka kredit dari pengembangan diri, 14 angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif, ditambah lagi jenisnya ini minimal ada 1 laporan hasil penelitian, 1 jurnal ber-ISSN dan 1 buku ber-ISBN, maka wajib melakukan presentasi ilmiah. Nah, presentasi ilmiah itu apa? Presentasi ilmiah ini dilakukan secara terbuka
di hadapan tim penilai tingkat pusat. Ada akademisi dan pejabat terkait setempat yang waktu dan pelaksanaannya diatur oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Direktorat Jenderal GTK yang dapat dilaksanakan di instansi pusat atau instansi provinsi atau mungkin di LPMP atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Nah, waktu presentasi akan ditetapkan oleh tim penilai disesuaikan dengan jumlah dan lokasi guru. Kan tidak mungkin kalau guru yang presentasi hanya satu saja kan biayanya terlalu tinggi. Nah, sehingga mungkin beberapa guru yang akan naik dari 4C ke 4D baru ditentukan tepatnya di mana. Mungkin dari beberapa provinsi digabung di satu tempat begitu ya. Itu tim penilai pusat yang menentukan. Bapak Ibu tidak usah cari-cari tempat. Ya. Oke. Lanjut. Nah, guru yang akan melakukan presentasi wajib membuat ringkasan dari publikasi ilmiah atau karya inovatif yang menjelaskan secara ringkas yang terkait dengan perolehan persyaratan tadi. Bisa memperoleh 5 angka kredit dari pengembangan diri dan 14 angka kredit dari unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif, termasuk hasil penelitian, kemudian jurnalnya, kemudian bagaimana memperoleh angka kredit dari membuat buku yang ber-ISBN. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan, jelaskan secara ringkas dalam presentasi ilmiah nantinya. Maka harus sudah ketika naik 4C mau ke 4D sudah dipikirkan ini supaya 2 tahun bisa naik pangkat ke 4D. Nah, uraian kegiatan publikasi dan atau karya inovatif yang telah dilakukan meliputi ya ini macam publikasi dan atau karya inovatif dan ringkasan penjelasan hasil publikasi dan karya inovatif tersebut. Berdasarkan hasil presentasi yang telah dilakukan, tim penilai menetapkan kelayakan yang bersangkutan. Apakah layak naik pangkat dari guru madya golongan ruang 4C menjadi guru utama golongan ruang 4D atau tidak. Kalau layak ya berarti bisa naik pangkat ke 4D, kalau tidak layak ya berarti tidak naik pangkat. Kalau tidak layak gimana? Nah, ini belum dianggap layak, yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki publikasi ilmiah dan atau karya inovatif dan mengulang presentasinya. Nah, kapan mengulangnya ya tunggu tergantung keputusan tim penilai pusat. Tuh, Bapak Ibu, ini yang tercantum di buku 4 edisi revisi tahun 2019 pada halaman 14 dan 15. Nah, kalau kemarin kan tidak saya jawab selengkap ini, ya kan? Baru sekarang saya jawab selengkap ini yang ada dalilnya, yaitu di buku 4 edisi revisi tahun 2019 halaman 14 sampai 15. Nah, ini mudah-mudahan jelas bagi Bapak Ibu yang bertanya ya. Itu tips dan triknya supaya bisa naik pangkat 2 tahun sekali, terkhusus lagi kalau mau naik pangkat ke 4C ke 4D, sejak naik pangkat 4C harus sudah dipikirkan ini. Di samping apa yang harus dipenuhi, jenis publikasi ilmiah karya inovatifnya juga harus mulai dipikirkan untuk menulis pelan-pelan terkait dengan presentasi ilmiahnya. Yang ini ketentuan dan isinya. Insya Allah tidak sesulit kalau Bapak Ibu mau mengajukan disertasi atau tesis atau skripsi ya. Hanya menceritakan bagaimana Bapak Ibu memperoleh angka kredit 5 dari pengembangan diri, 14 dari publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Tapi nanti tidak diuji tapi dilihat oleh tim penilai pusat. Kalau biasa kalau ada yang bertanya-tanya itu biasa saja ya. Ya jawab apa adanya. Kemudian jawaban pertanyaan ketiga
Jadi jawaban kedua mudah-mudahan bisa menjawab tuntas ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana tip-triknya naik pangkat 2 tahun sekali termasuk naik ke 4D. Bahkan kalau ke 4E sudah tidak repot, hanya tinggal memenuhi saja, tidak perlu presentasi ilmiah lagi. Presentasi ilmiah itu hanya dari C ke 4C ke 4D. Angka kredit yang diperlukan ini 20, ininya tetap 5, tapi ininya jenisnya juga sama dengan ini, yaitu satu laporan hasil penelitian, satu jurnal, dan buku ber-ISBN. Tapi buat lagi, buku tidak boleh yang buku tadi dinilaikan lagi, itu kalau mau naik dari 4D ke 4E. Tapi untuk presentasi ilmiah itu hanya kalau mau naik 4C ke 4D. 4D ke 4E tidak perlu presentasi ilmiah lagi. Nah, lanjut kita jawab pertanyaan ketiga terkait dengan bagaimana tips dan triknya untuk memotivasi teman-teman sejawat agar mau membuat karya ilmiah atau publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat dan gulungan. Itu bagaimana? Antara lain ini Bapak Ibu, beritahu ke mereka tentang perbedaan kenaikan pangkat dan jabatan struktural dan fungsional tertentu, khususnya guru, baik periode waktu dan persyaratannya. Dimana kalau jabatan struktural itu bisa saja mungkin 4 tahun naik pangkat, 4 tahun naik pangkat. Tapi mentok kalau tidak boleh melebihi atasannya. Tapi kalau guru dan jabatan fungsional tertentu, bisa tadi 2 tahun naik pangkat, 2 tahun naik pangkat. Dan boleh melebihi atasannya pangkat dan jabatannya itu. Sepanjang jumlah angka kreditnya terpenuhi dan syarat lain terpenuhi seperti syarat unsur PKB-nya seperti tadi. Dan beritahu ke mereka kalau Bapak Ibu tidak pernah ngusul dupak, maka seumur-umur tidak akan naik pangkat kecuali pangkat anumerta. Apa mau nunggu mati baru naik pangkat? Nah, ya. Atau karena pensiun, pangkat pengabdian karena pensiun, kemudian sudah beberapa pangkat di situ, maka kan tergantung masa kerjanya berapa tahun ya. Kemudian kalau masa kerja sekian tahun, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun menduduki pangkat tertentu, maka otomatis dinaikkan pangkatnya ketika dia pensiun. Nah itu ada syaratnya, silakan lihat di YouTube saya. Ini Bapak Ibu. Nah kalau diberitahu juga tidak mempan, apalagi diberitahu yang memberitahu juga tidak pernah naik pangkat, repot juga sih. Nah, sudah diberitahu yang sudah pernah naik pangkat saja jawabannya apa Bu? Kalau sudah rezeki kan tak akan kemana. Mana ada rezeki naik pangkat kok menunggu telurnya si blorok, tidak mungkin. Nah, kalau diberitahu tidak mempan, suruh bertanya kepada yang tahu tentang aturan dan persyaratan kenaikan pangkat jabatan fungsional dan angka kreditnya. Ini kalau diberitahu ngeyel ya sudah, tanya aja ke siapa yang tahu, yang dianggap tahu. Kalau tidak mempan juga suruh baca buku tentang aturan dan persyaratan naik pangkat guru dan angka kreditnya itu. Tidak mempan juga suruh lihat video tutorial atau pembelajaran yang membahas tentang aturan dan persyaratan kenaikan pangkat jabatan guru dan angka kreditnya. Suruh lihat video ini. Nah, kalau tidak pernah ngusul pakai seumur-umur tidak akan naik pangkat kecuali pensiun atau meninggal. Mau mati dulu baru naik pangkat Bapak Ibu. Kalau bisa 2 tahun sekali kenapa tidak dikejar? Ya. Syukur-syukur diajak kalau Kelor Cesok ini ngadakan seminar, webinar atau apa diklat ya, yang membahas terkait tentang aturan dan persyaratan kenaikan jabatan fungsional guru dan kreditnya, diajak dia suruh ngadisi seminar biar tahu, biar bertanya kepada narasumbernya. Ya, suruh lihat tuh video itu, kalau enggak mau ngusul kan enggak akan naik pangkat kecuali pensiun atau meninggal. Enggak mempan juga suruh telepon saya.
Ya, nanti saya beritahu. Nah, kiranya itu Bapak Ibu panjang lebar jawaban saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, pada Bapak Ibu yang pengen naik pangkat 2 tahun sekali bahkan sampai ke Padi 4E ya tadi tip dan triknya. Nah, untuk yang masih tidak mau ngusul ya ini tip dan triknya saya lihat di sini. Kalau tidak mau ngusul ya sampai elek tidak akan naik pangkat Bapak Ibu. Makanya ngusul. Satu lagi tip triknya supaya mau nulis itu suruh nulis yang paling mudah. Apa yang paling mudah? Buat buku pedoman guru yang sudah disiapkan draftnya, membuat alat peraga yang sudah disiapkan draftnya, membuat modul diktat yang sudah disiapkan draftnya. Nah, bagaimana? Yang menyiapkan draft kan Pak Dal saja ya. Ya tidak apa-apa. Siapa tahu nanti cari di YouTube, siapa tahu ada yang menyiapkan draft diktat, draft yang lain, termasuk laporan karya seni tadi. Nah, kalau tiba-tiba suruh nulis yang susah-susah ya nggak mau nulis, ajak nulis. Makanya saya kalau mengajak Bapak Ibu yang gampang dulu lah buat laporan kegiatan pengembangan. Siapkan draftnya, kemudian buat pedoman guru dulu, kemudian membuat alat peraga, baru penelitian. Nah, itu ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Berharap mudah-mudahan Bapak Ibu yang melihat jawaban ini bisa langsung nanti 2 tahun naik pangkat, 2 tahun naik pangkat sampai 4D 4E. Dan juga bagi yang belum tergugah untuk menulis, tolong Bapak Ibu peserta webinar CESOK, terutama yang edisi 51 membuat buku pedoman guru itu ya ajak, beri draftnya, ajak bareng-bareng nulis. Kemudian dari situ nanti akan terangsang menulis yang lain, publikasi ilmiah atau karya inovatif yang lain. Beri draft menulis laporan pembuatan alat peraga. Nanti membuat laporan karya seni dan seterusnya. Mudah-mudahan demikian. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau ada kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan jangan lupa, mulailah menulis. Kalau tidak mulai menulis dari sekarang, kapan lagi? Kalau tidak dimulai, saya yakin tidak akan selesai. Dengan memulai ada harapan untuk selesai. Sudah mulai saja kadang tidak selesai, apalagi tidak dimulai. Saya yakin pasti tidak akan selesai. Nulis dari yang mudah dulu. Nulis dari yang ada draftnya dulu. Baru pelan-pelan mengembangkan sendiri. Ya, awalnya ATM dulu. Ambil, tiru, modifikasi. Kalau tiba-tiba langsung dulu nulis polosan, wah saya yakin tidak akan jadi tulisan. Tuh, ya, sekali lagi, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Terima kasih.